Pemkab Batubara gelar razia masker dan rapid test dadakan. Polisi masih dalami kasus dugaan prostitusi yang melibatkan artis ibu kota di Medan. Pemerintah bayar zona otorita Danau Toba pasca ditetapkannya Kaldera Toba menjadi UNESCO Global Geopark. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 14 Juli 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Guna memutus rantai penyebaran COVID-19 yang terus mengalami peningkatan, pemerintah Kabupaten Batubara menggelar razia masker dan rapid test dadakan di sejumlah lokasi umum. Razia masker digelar di Pasar Sore, Kecamatan Medang Deras, dipimpin Bupati Batubara Zahir bersama tim gugus tugas COVID-19 Batubara. Dalam razia tersebut masih banyak ditemukan warga maupun pedagang yang tidak mengenakan masker. Selain razia masker, tim gugus tugas COVID-19 Batubara juga melakukan rapid test dadakan kepada sejumlah pedagang dan pengunjung pasar. Bupati Zahir mengatakan kegiatan tersebut dilakukan karena pasar termasuk kawasan yang rentan penyebaran virus COVID-19. Saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Batubara telah mencapai 29 kasus. Sementara data COVID-19 Sumatera Utara kini sudah mencapai 2.367 kasus positif dan 284 pasien dalam perawatan. Kita ingin masyarakat sadar bahwa tanpa kita tahu bahwa kita itu kadang-kadang sudah terkonfirmasi positif, tidak punya gejala lagi. Nah, ini kita harus waspada dan kita beri dukungan kepada tim medis, kepada masyarakat. Ayo kita bersama. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Simalungun Akmal Siregar dinyatakan positif COVID-19 beserta istri dan ketiga anaknya. Kini Akmal dan keluarganya menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Hal tersebut disampaikan Dr. Jan Maurisdo Purba selaku Direktur Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 Batu 20 bahwa jubir Satgasus COVID-19 Simalungun Akmal terkonfirmasi positif pada Jumat lalu. Selain Akmal, istri dan 3 orang anaknya juga dilakukan tes swab dengan hasil terkonfirmasi positif. Jan Maurisdo mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan tracing kontak erat terhadap para penderita. Sementara itu, gugus tugas COVID-19 Simalungun telah melaksanakan rapid test terhadap sejumlah pejabat Pemkab Simalungun, termasuk Bupati Simalungun JR Saragih dengan hasil non-reaktif. Kini Akmal dan keluarganya menjalani isolasi di Rumah Sakit Batu 20 Kabupaten Simalungun. Ternyata pada sorenya langsung swab beserta seluruh keluarganya. Jadi mereka berjumlah sebanyak 5 orang. Dan ternyata semua terkonfirmasi. BPJS Kesehatan Cabang Medan menghentikan sementara layanan administrasi tatap muka sejak Senin lalu pasca dinyatakannya 1 karyawan BPJS positif COVID-19. Pelayanan pun dialihkan dengan berbasis daring seiring penerapan work from home. Layanan administrasi tatap muka BPJS Kesehatan Cabang Medan ditutup sementara sejak 13 Juli hingga 24 Juli mendatang. Hal ini dilakukan setelah 1 orang karyawan dinyatakan positif COVID-19. Pelayanan pun dialihkan dengan berbasis daring seiring penerapan work from home. Guna mengantisipasi penyebaran virus, pihak BPJS Cabang Medan melakukan pemeriksaan COVID-19 secara mandiri tanpa melibatkan tim gugus tugas COVID-19 Medan. Meski demikian, tim gugus tugas COVID-19 Medan menyampaikan pihaknya masih menunggu surat resmi dari pihak BPJS untuk hasil pemeriksaan yang dilakukan secara mandiri. Saat ini di Kota Medan, jumlah kasus positif terus meningkat yang sudah mencapai 1.517 kasus positif dengan PDP sebanyak 182 pasien. Sampai saat ini saya belum ada angka pasti, tapi saya sudah mendengar bahwa di BPJS sendiri pada hari ini mereka sudah tutup ya. Kalau tidak salah saya sudah mendengar ada beberapa teman dari sana, tapi saya belum ada menerima, kami belum ada dari gugus COVID-19 Kota Medan ini. Pasca dinyatakannya Rektor USU positif COVID-19, puluhan pegawai Biro Rektorat menjalani pemeriksaan swab pada Senin siang. Langkah ini diambil pihak Universitas Sumatera Utara guna memutus rantai penyebaran COVID-19.
Puluhan pegawai Biro Rektor USU menjalani pemeriksaan swab yang dilaksanakan di samping gedung Rumah Sakit USU di Kota Medan. Satu persatu pegawai dilakukan pengambilan spesimen melalui tenggorokan dan hidung untuk selanjutnya sampel diperiksa di laboratorium Rumah Sakit USU. Jika ditemukan ada pegawai positif COVID-19 dengan kondisi sakit, maka yang bersangkutan akan dirawat di Rumah Sakit USU, sementara bagi yang berstatus orang tanpa gejala atau OTG diwajibkan menjalani isolasi mandiri. Sebelumnya, Rektor Universitas Sumatera Utara, Runtung Sitepu, dan Wakil Rektor 1 USU, Rosmayati, dinyatakan positif COVID-19 melalui uji swab dengan status OTG. Saat ini kondisi keduanya dalam keadaan baik dan masih menjalani isolasi mandiri. Selain kedua orang tersebut, satu orang anggota Majelis Wali Amanat USU juga dinyatakan positif COVID-19. Dan dari hasil-hasil tracing itu kita anjurkan kepada yang bersangkutan masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini mereka-mereka itu datang di Rumah Sakit USU, kita lakukan screening kembali untuk memastikan bahwa Bupati Deli Serdang Asyari Tambunan menjalani pemeriksaan swab COVID-19 di RSUD Deli Serdang setelah sebelumnya sempat berinteraksi dengan Rektor USU yang dinyatakan positif COVID-19. Dari uji swab yang dilakukan, Bupati Deli Serdang dinyatakan negatif COVID-19. Pemeriksaan swab dijalani Bupati Deli Serdang Asyari Tambunan setelah sempat berinteraksi dengan Rektor USU pada acara rapid test massal di Kecamatan Percut Setuan sepekan lalu. Dari hasil uji swab pertama yang dilakukan, Bupati Deli Serdang dinyatakan negatif COVID-19. Meski dinyatakan negatif, Bupati Asyari tetap akan menjalankan protokol kesehatan dengan melakukan uji swab lanjutan pada 14 hari ke depan. Selain Bupati, rombongan yang turut hadir bersama Rektor USU juga akan dilakukan swab tes guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Menjelang pelaksanaan Pilkada Binjai 2020 di tengah pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menggelar rapid test massal. Rapid test massal dilakukan kepada seluruh anggota petugas pemutakhiran data pemilih, panitia pemungutan suara, serta panitia pemilihan kecamatan di Kota Binjai. Rapid test diikuti ratusan anggota ad hoc KPU Kota Binjai, terdiri dari petugas PPK sebanyak 40 orang, petugas PPS sebanyak 222 orang, dan PPDP sebanyak 473 petugas, yang pelaksanaannya dilakukan di 8 puskesmas di Kota Binjai. Sebelum rapid test dilakukan, para anggota ad hoc KPU diwajibkan mencuci tangan dan melakukan pengecekan suhu tubuh. Rapid test ini dilaksanakan 2 hari mulai pukul 9 pagi hingga sore hari. Komisioner KPU Kota Binjai Robi Effendi mengatakan rapid test ini diselenggarakan sesuai amanah PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Hasil rapid test sendiri masih belum dikeluarkan dan nantinya akan diumumkan setelah seluruhnya selesai dilakukan rapid test. Kita menyelenggarakan pelaksanaan rapid test untuk seluruh penyelenggara pemilu badan ad hoc di Kota Binjai. Hari ini yang sedang berlangsung adalah pelaksanaan rapid untuk PPK, PPS, dan PPDP. Lebih kurang 735 orang. Pemirsa, sejadakan hadir informasi mengenai polisi masih dalami kasus dugaan prostitusi melibatkan artis ibu kota di Medan. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. 3 unit rumah milik warga di Kecamatan Bangun Purba Deli Serdang rusak tertimbun longsor, sementara 1 orang warga dilaporkan mengalami luka-luka. Hujan deras yang melanda beberapa hari mengakibatkan peristiwa tanah longsor di Desa Damak Maliho, Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang. 3 unit rumah rusak parah setelah tertimbun tanah longsoran yang berasal dari tebing setinggi 10 meter. Material tanah longsor menimbun bagian rumah warga, yakni merusak dapur serta kamar tidur. Salah seorang warga bernama Suryani berusia 57 tahun dilaporkan mengalami luka setelah tertimpa bangunan. Korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang di Lubuk Pakam. Kepala Desa Damak Maliho, Estiana Saragih, yang meninjau lokasi bencana membenarkan ada warganya yang mengalami luka dalam peristiwa tersebut. Kepala Desa berharap pemerintah Deli Serdang segera menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor agar aktivitas warga kembali normal. Ini Pak, yang tadi malam kan kayak gitu Pak. Langkah-langkah pertama yang kita lakukan adalah
mendatangi lokasi kejadian dan korban langsung kita bawa ke rumah sakit. Dan warga yang tertimpa longsor kita usahakan kita surut supaya tidak tinggal lagi di tempat itu, mengungsi ke rumah keluarganya gitulah untuk mengantisipasi. Tim khusus Reskrim Polsek Sunggal mengungkap sindikat pengedar narkoba jaringan internasional dengan barang bukti 3 kg sabu. Sabu tersebut disita dari 2 tersangka yang diamankan di kawasan Kecamatan Medan Sunggal. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya 2 orang pemuda berinisial YMN dan MZ akan melakukan transaksi narkoba di kawasan pom bensin Jalan Ring Road, Kecamatan Medan Sunggal. Polisi yang turun ke lokasi menangkap kedua pelaku dan menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 3 kg terbungkus dalam kemasan teh. Dari pemeriksaan, kedua pelaku diketahui terlibat dalam sindikat jaringan narkotika internasional asal Aceh. Kedua tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Polsek Medan Labuhan menggerebek salah satu rumah di bantaran Sungai Deli yang dijadikan sebagai lokasi peredaran narkoba. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 2 pelaku narkoba. Penggerebekan dilakukan puluhan petugas kepolisian di salah satu rumah di kawasan Sungai Deli, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Rumah tersebut diduga dijadikan sebagai lokasi peredaran narkoba dan praktik judi tembak ikan. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 2 pelaku narkoba, masing-masing Rian dan Rajak, serta menyita barang bukti narkoba jenis sabu dan puluhan paket ganja siap edar. Kedua pelaku dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna penyelidikan lebih lanjut. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pelaku pemerasan dan penipuan berkedok polisi gadungan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor dan telepon genggam diduga hasil kejahatan. Pelaku bernama David Hendra, warga Jalan Platina, Kecamatan Medan Deli, ditangkap Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Jalan Lintas Medan Barelang. Pelaku ditangkap setelah korbannya membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan terkait tindak pemerasan dan penipuan. Petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 1 buah jaket berlogo Polda Sumut, 1 unit sepeda motor, dan telepon genggam yang diduga hasil kejahatan. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku sudah beraksi sebanyak 16 kali dengan menyamar sebagai anggota kepolisian. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Pelabuhan Belawan. Pelaku dijerat pasal 368 Junto 378 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Saya pernah juga 1 orang tersangka, di mana 1 orang tersangka ini sedang melakukan aksinya dengan modus mengaku sebagai seorang anggota polisi yang dinas di Polda. Kemudian dia mencari target atau korbannya. Pemirsa, polisi masih mendalami dugaan kasus prostitusi online yang melibatkan seorang selebritas berinisial HH. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menyebut penetapan status ketiga orang terperiksa akan ditetapkan usai dilakukan gelar perkara. Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin di Mapolrestabes Medan pada Senin kemarin. Kapolda Sum menyampaikan pihaknya masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan keterangan 3 orang termasuk HH serta barang bukti lainnya. Tim penyidik masih akan melakukan gelar perkara untuk mengetahui status dari 3 orang yang diperiksa di Mapolrestabes Medan. Guna mendukung penyelidikan, Polrestabes Medan akan meminta bantuan tim Cybercrime Ditkrimsus Polda Sumut untuk melacak akun dan peralatan elektronik milik selebritas HH. Sebelumnya, selebritas berinisial HH diamankan kepolisian bersama seorang pria berinisial R di salah satu di salah satu hotel di Medan pada Minggu malam lalu. Jangan dorong. Kasih jalan dulu. Polrestabes Medan melakukan gelar perkara lanjutan terkait kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan selebritas berinisial HH. 1 dari 2 pria yang diperiksa diketahui merupakan pemesan sang selebritas tersebut. Pemirsa, memang saat ini Polrestabes Medan masih memeriksa 3 orang, termasuk perempuan berinisial HH yang diduga sebagai artis FTP atau selebritas, di mana ketiganya ini diperiksa atas dugaan kasus prostitusi online yang melibatkan perempuan berinisial HH yang terungkap di Kota Medan. Dan untuk mengetahui seperti apa informasi lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko. Bapak, selamat malam. Bapak boleh sampaikan untuk hasil penyelidikan terhadap 3 orang termasuk HH ini seperti apa
Dan apakah peran mereka masing-masing dalam kasus dugaan prostitusi online ini? Jadi malam ini kita sedang melaksanakan gelar. Setelah gelar nanti akan kita tentukan langkah kita selanjutnya, termasuk status daripada 3 saksi ini. Apakah nanti kita tingkatkan jadi tersangka atau enggak, kita lihat dari hasil gelar ini. Baik. Kemudian Bapak, apakah dari 3 orang ini sudah diketahui ada orang yang memesan untuk perempuan berinisial HH ini? Sudah ada. Boleh dikasih tahu Pak siapa nih Pak? Inisialnya A. Berarti dari 3 orang ini pria berinisial A merupakan pemesan dari perempuan berinisial HH. Bapak, apakah benar HH menerima uang senilai 20 juta rupiah? Dan apakah ini benar uang secara keseluruhan dari pemesan? Dan apa sebenarnya background pastinya dari perempuan berinisial HH ini? Apakah dia benar seorang artis atau seperti apa? Jadi perlu kami jelaskan, kemarin kita setelah mengamankan 1 orang wanita dan 2 laki-laki, kemudian yang bersangkutan kami bawa ke kantor. Pada saat kami amankan di kantor, yang bersangkutan menyampaikan bahwa saya ini adalah artis FTV dan saya selebgram, juga saya foto model. Itu yang disampaikan yang bersangkutan. Kemudian berkaitan dengan masalah uang 20 juta, yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa dia datang ke sini sudah menerima imbalan 20 juta yang ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Ini kan kemudian menjadi menarik Bapak. Apa sebenarnya background dari pelaku A ini? Backgroundnya dia pengusaha, juga karyawan dia. Baik. Kemudian Bapak, dari gelar perkara yang sudah dilakukan dari awal, lalu apakah ada kemungkinan keterlibatan dari pihak lain terkait dengan kasus prostitusi online melibatkan HH ini? Kemungkinan semuanya bisa. Sekarang kita sedang gelar dan sedang kita dalami. Baik. Saat ini kronologisnya seperti apa Bapak waktu ditemukannya HH ini dalam penangkapan tersebut? Jadi penindakan setelah kita menerima informasi, kemudian kita mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian kita melaksanakan penindakan sekitar pukul 23.30, yang bersangkutan sedang ada di dalam kamar dan tanpa busana. Terima kasih Pak Riko atas informasinya, dan pemirsa, memang saat ini gelar perkara lanjutan tengah dilakukan di Polrestabes Medan, dan diketahui bahwa perempuan berinisial AH ini mengaku sebagai artis FTV atau selebgram dan juga foto model, dan diketahui juga bahwa ia mengaku menerima uang senilai 20 juta rupiah dari seorang pemesan. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, kembali ke Anda di studio. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai pemerintah membayar zona otorita Danau Toba pasca ditetapkannya Kaldera Toba menjadi UNESCO Global Geopark. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Pasca ditetapkannya Kaldera Toba menjadi UNESCO Global Geopark, pemerintah melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba membayarkan santunan bagi masyarakat terdampak sosial kemasyarakatan lahan zona otorita Danau Toba. Kebijakan pembayaran tersebut disampaikan dalam virtual meeting yang diikuti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama, Direktur Utama BPODT Ari Prasetyo, dan unsur Forkopimda Kabupaten Toba. Pembayaran dilakukan sesuai surat keputusan Bupati Toba nomor 415 tahun 2020 tentang penetapan nama dan besaran uang santunan bagi masyarakat dampak sosial kemasyarakatan lahan zona otorita Danau Toba. Pada tahap 1, pembayaran santunan di lahan seluas 279 hektar mencapai nilai lebih dari 26 miliar rupiah kepada 219 kepala keluarga. Melalui penetapan Kaldera Toba dalam UNESCO Global Geopark, membuat pemerintah Indonesia optimis untuk mengembangkan wisata Danau Toba bertaraf internasional yang berbasis pemberdayaan sumber daya alam dan masyarakat. Kita berbahagia ini ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, karena dengan kita menjadi anggota dari UNESCO Global Geopark, kita dikenal oleh dunia. Kita sejajar dengan geopark berkelas dunia karena yang menetapkan UNESCO gitu ya. Jadi dengan adanya itu kenapa kita menyebut bahwa UNESCO Global Geopark ini salah satu branding yang bagus untuk bisa mengangkat pemasarannya. Pemirsa, rencana proyek pembangunan Jalan Lingkar Medan Utara yang menghubungkan Belawan, Medan Deli, Medan Labuan, dan Medan Marelan hingga kini belum terrealisasi. Pada pertemuan antara warga pemilik lahan dengan Dinas PUPR, terjadi perdebatan terkait pembebasan lahan.
Pada pertemuan tersebut, warga memprotes penentuan lahan yang akan dibebaskan pihak PUPR yang akan digunakan untuk pelebaran jalan. Warga juga menyesalkan adanya perbedaan jumlah lahan yang akan dibebaskan antara lahan milik warga dengan lahan perumahan Cemara Asri. Menurut PUPR, lahan warga yang terkena pelebaran seluas 9,9 meter, sementara perumahan Cemara Asri hanya terkena dampak pelebaran seluas 7,3 meter. Atas rencana pemotongan lahan tersebut, warga mengajukan protes dan keberatan serta meminta pemotongan yang akan dilakukan diberlakukan sama dengan pihak perumahan. Pada rencana proyek Jalan Ring Road 2 Medan Utara tersebut, terdapat seratusan rumah warga yang akan terkena dampak pelebaran. Proyek ini nantinya akan melintasi Jalan Cemara, Percut Setuan, Desa Tanjung Sari, Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, menuju Bandara Kuala Namu sepanjang 17 km dan lebar 50 meter, yang pembangunannya melalui APBN anggaran tahun 2019 sebesar 500 miliar rupiah. Kita melihat bahwa pengukurannya itu pun sebenarnya mereka kadang-kadang mengambil bukan dari titik nol, tetapi dari pinggir paret. Sehingga ukurannya itu kenapa di bagian depan dari barisan Cemara Asri hanya 7,3 meter, sedangkan daripada pihak kita itu sampai 9,9 meter. Nah, padahal di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat meminta gugus tugas menyerahkan rincian anggaran biaya atau RAB terkait penggunaan anggaran dalam penanganan COVID-19 di Nias Barat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Tolosoki Halawa kepada wartawan di gedung DPRD Nias Barat. Tolosoki berharap agar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan pemerintah Kabupaten Nias Barat dapat menyerahkan rincian anggaran biaya atau RAB dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Nias Barat. Tolosoki mengatakan pihaknya sudah berulang kali menyurati gugus tugas dan Pemkab Nias Barat terkait penyerahan laporan RAB tersebut, namun hingga kini belum mendapatkan jawaban. Secara lisan, Bupati Nias Barat, Fadu Husidaili, telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD bahwa gugus tugas Nias Barat sudah menggunakan anggaran 6 miliar rupiah dari total 23 miliar anggaran. Sementara sejauh ini, DPRD Nias Barat hanya mengetahui penyaluran bantuan pangan dan bantuan tunai kepada masyarakat Nias Barat yang bersumber dari gugus tugas Kabupaten Nias Barat. Ya, sampai saat ini itu yang sering kita minta supaya itu segera disampaikan di DPRD. Karena di kabupaten lain kita sudah mendengar bahwa hasil refocusing itu rinciannya telah disampaikan. Nah, beberapa kali kita juga surati pemerintah daerah melalui bupati untuk segera disampaikan karena sebagai bahan pengawasan. Bantuan langsung tunai tahap 2 mulai disalurkan di Padang Lawas Utara. Bantuan yang bersumber dari dana desa ini disalurkan ke 31 desa di Kecamatan Batang Onang, Padang Lawas Utara. Seperti penyaluran yang dilakukan di Desa Huta Lampung, Kecamatan Batang Onang, Padang Lawas Utara. Bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa diberikan kepada warga senilai Rp600.000 yang penyalurannya melibatkan personel TNI Polri dan relawan. Menurut Camat Batang Onang, Sofyan Hasibuan, secara keseluruhan bantuan disalurkan ke 31 desa yang berada di Kecamatan Batang Onang. Warga penerima bantuan diharapkan bisa menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membeli pupuk, karena umumnya warga penerima bantuan berprofesi sebagai petani. Tani, Pak. Anaknya berapa, Pak? 5. Ada manfaatnya nih, Pak? Ada. Untuk apa nih, Pak? Beli beras, terus sayur, lapas, macam itulah sayur-sayuran. Udah berapa kali mendapat, Pak? 2 kali, Pak. Berapa besaran angkanya nih? 600 sama 600. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya, Dana Pangaribuan, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.